Hamdan wa syukranillahi wa salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Waqad qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala fi kitabih Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin wa yukrahul musyammas. Dan dimakruhkan menggunakan air musyammas untuk taharah. Makruh di sini, makruh istilah ulama usul fiqh yang telah mapan. Yang artinya adalah jika dilakukan tidak berdosa, tetapi jika tinggalkan dengan niat taqarrub kepada Allah maka menjadi pahala. Dan makruh yang dimaksud dalam hukum ini sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah Minhajut Talibin seperti Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Al-Imam Al-Jamal Ar-Ramli adalah makruh yang sifatnya tanzih. Makruh yang lebih dekat kepada mubah. Karena makruh ada dua kategori, makruh tanzih atau nama lainnya khilaful aula, dan makruh tahrim yang mendekati haram tapi tidak haram. Di mana makruh tahrim dan tanzih sama-sama jika dikerjakan tidak berdosa, dan jika ditinggalkan dengan niat taqarrub kepada Allah menjadi pahala. Apa itu air musyammas? Yang jika digunakan hukumnya makruh tanzih meskipun sah taharahnya, adalah air yang memenuhi 5 kriteria. 1. Dia dipanaskan langsung terpapar dengan terik matahari. 2. Air tersebut diletakkan saat pemanasan di bejana logam. 3. Pemanasan tersebut dilakukan di negeri-negeri yang terkenal panas seperti Hijaz, Jakarta, Surabaya. Yang keempat, air tersebut digunakan untuk taharah langsung ke badan, ke tangankah saat wudu, atau ke tubuh saat misalnya mandi besar. Kalau digunakan untuk mencuci baju dan semisalnya bukan ke badan maka tidak makruh. Yang kelima, air tersebut digunakan untuk taharah saat masih panas. Kalau sudah mereda panasnya menjadi dingin, maka tidak makruh lagi. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan beliau, Sunanul Kubra, di mana Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah memanaskan air langsung dengan terik matahari. Sakhonat ma'an fi syams lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikasih untuk Nabi nanti menggunakannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taf'ali ya Humaira fa innahu yurithul baros. Wahai wanita yang pipinya kemerahan, panggilan sayang Aisyah, janganlah kamu lakukan hal tersebut karena air musyammas menyebabkan penyakit kulit. Baros, penyakit kulit yang membuat kulit putih yang tidak sehat seperti melepuh. Para pensyarah Minhaj mengatakan seperti Al-Imam Jamal Ar-Ramli, hadis ini meskipun diperbincangkan sanadnya, ada yang melemahkan, tetapi dia juga didukung oleh asar lain dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Umar mengatakan annahu kana yakrahu lightisala bihi wa qala innahu yurithul baros. Amirul Mukminin Umar membenci, memakruhkan penggunaan air musyammas untuk mandi wajib, dan beliau mengatakan sesungguhnya air musyammas menyebabkan penyakit kulit. Hadis ini atau athar ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi juga dan Imam Ad-Daraqutni. Selanjutnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wal musta'malu fi fardh taharah qila wa nafliha ghairu tahurin fil jadid. Dalam pendapat jadid, Imam Syafi'i punya dua pendapat, dua qaul qadim dan qaul jadid, di mana Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Al-Jamal Ar-Ramli menyatakan maksudnya qaul jadid adalah fatwa beliau setelah sampai di Mesir. Sebelum itu semuanya qadim. Dan kaidah umumnya adalah sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i, la aj'alu fi hillin man rawahu anni. Aku tidak halalkan seorang pun meriwayatkan qaul qadim dariku. Artinya qaul jadid menasakh, menghapus, mengganti qaul qadim. Dalam qaul jadid Imam Asy-Syafi'i, beliau berpendapat bahwasanya air musta'mal air yang sudah dipakai, air bekas, air second gitu, dalam taharah yang wajib seperti mandi besar, seperti wudu untuk sholat, ini sudah tidak mensucikan lagi.
ghairu tahur. Jadi kalau ada orang wudu, kemudian air tadi ditampung di ember, maka air di ember ini, ya kalau wudunya sekali semuanya untuk anggota tubuh, maka itu air di ember karena bekas dipakai untuk toharoh yang wajib, menjadi air mustakmal yang tidak lagi mensucikan. Qila wa nafliha, ada pendapat, ini qila, kode dalam Minhajut Thalibin, yang artinya ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Bukan Imam Syafi'i, tapi ulama Syafi'iyah. Yang istilahnya adalah wajah. Qila berarti wajah. Tapi lemah, karenanya qila. Ada pendapat sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan, pun demikian termasuk air mustakmal yang tidak lagi mensucikan kalau bekas dipakai di taharah yang sunnah. Seperti tajdidul wudu misalnya, memperbaharui wudu, ulang wudu padahal belum batal. Ini sunnah. Tapi ini lemah. Artinya kalau ada orang wudu kedua belum batal wudu pertamanya, kemudian ditampung air tadi di ember, maka air di ember ini masih tohur, suci mensucikan. Dalil bahwa air mustakmal tidak lagi tohur adalah, kata Imam An-Nawawi, fakta bahwa para sahabat meskipun sulit air tidak pernah menampung air bekas wudu dan mandi besar mereka untuk digunakan kali kedua. Yang itu berarti air tadi sudah mustakmal, tidak lagi tahur. Lain, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadits riwayat Muslim, la yaqtasil ahadukum fil ma'id da'imir raqidi wa huwa junub. Tidak boleh, kata Nabi, kalian mandi berendam di air yang tidak mengalir dalam kondisi junub. Kata Al-Hafidz, karena bisa menyebabkan air tadi jadi mustakmal, tidak bisa digunakan orang setelahnya. Tabi'in bertanya kepada Abu Hurairah, kaifa yaf'alu ya Abu Hurairah? Kata beliau, ya tanawaluhu tanawulan, dia ciduk saja. Diciduk berarti air tadi tetap tidak mustakmal, bisa digunakan orang setelahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.